Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempurnaan sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah kita pada hari ini. Tak lupa salawat salam kita junjukkan kehadirat Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami jadikan sebuah makalah, yaitu tentang pengertian filsafat dan ruang lingkup filsafat untuk dakwah pada mata kuliah filsafat untuk dakwah. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil dari kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, perkenalkan, nama saya adalah Heris Firmansyah Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Prasasti, NIM 2030501168. Baiklah, penjelasan akan dijelaskan oleh saudari Alicia Prasasti. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Prasasti. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian filsafat dakwah. Secara garis besar, filsafat dapat dikatakan sebuah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Inggris yaitu filosofi, Yunani philosophia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Philos, cinta, atau philia, persahabatan, ketertarikan kepada, dan sophos, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi. Sedangkan menurut terminologi adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Jadi filsafat adalah berpikir dan merasa sedalam-dalamnya terhadap segala sesuatu sampai ke inti. Secara terminologi, para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda. A. Plato. Plato mengatakan bahwa filsafat tidaklah lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. B. Kant. Kant mengatakan bahwa filsafat adalah pokok dan pangkal segala pengetahuan dan pekerjaan. Filsafat sebagai ilmu yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, merupakan proses pemikiran dan kritik terhadap kepercayaan sehingga menghasilkan pengetahuan. Ciri-ciri berpikir filsafat adalah 1. Metodis. Metodis menggunakan metode cara yang lazim digunakan oleh para filosof dalam proses berpikir filsafat. 2. Sistematis, yaitu dalam berpikir masing-masing unsur berkaitan satu sama lain secara teratur dalam satu keseluruhan. 3. Koheren, yaitu dalam berpikir unsur-unsur tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan satu sama lain, namun juga membuat uraian yang logis. 4. Rasional, yaitu harus berdasarkan kaidah berpikir yang benar atau logis. 5. Komprehensif, yaitu berpikir secara menyeluruh. 6. Radikal, yaitu berpikir secara mendalam sampai pada akar persoalannya. 8. 7. Universal, yaitu muatan kebenaran sampai pada tingkat umum universal. 8. Bebas, yaitu sampai ke batas-batas yang berada di luar pemikiran, yakni benar dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, religius. 9. Bertanggung jawab, yakni seorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap pemikiran, paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri. Ruang lingkup filsafat dakwah. Ruang lingkup filsafat dakwah meliputi 4 hal, yaitu A. Manusia sebagai pemberi dan penerima dakwah. B. Agama Islam sebagai pesan materi yang harus disampaikan, diimani, serta diwujudkan dalam realitas masyarakat. C. Allah yang menciptakan manusia dan alam sebagai Rob yang memelihara alam dan menurunkan agama Islam serta menentukan
terjadi proses dakwah. D. Lingkungan, yakni alam, bumi, dan sekitarnya. Tempat terjadinya proses dakwah karena dakwah merupakan proses interaktif antara manusia, agama Islam, Allah, dan lingkungan. Maka, ruang lingkup kajian filsafat dakwah sangat luas, yaitu seluas pemahaman dan wilayah aktivitas keimanan, keislaman, dan keihsanan manusia dalam lingkungan. C. Manfaat dan tujuan filsafat dakwah. Manfaat filsafat dakwah adalah berguna untuk menentukan para dai agar mampu memahami ajaran Islam secara radikal sampai ke akar-akarnya sehingga menemukan kebenaran yang hakiki. Para dai mampu menjelaskan bahwa Islam universal, tidak bertentangan logika dan akal sehat. Dengan demikian, ajaran Islam disampaikan tidak hanya diterima secara dogmatis dan absolut semata, tetapi juga melalui kerangka pikiran yang rasional. Juga akan memberi arti penting dalam menyadari otoritas dirinya sebagai makhluk yang berdimensi dalam memahami diri dan miliknya. Tujuan filsafat dakwah adalah memberi pemahaman yang bersifat universal tentang suatu ajaran Islam secara mendalam, mendasar, dan radikal sampai ke akar-akarnya, sehingga akhirnya dapat membawa pada kebenaran yang hakiki. Kebenaran hakiki tersebut terimplementasikan dalam sikap keseharian sebagai orang Islam. Filsafat dakwah juga memberikan kontribusi keilmuan dengan mempertajam metodologi dan pendekatan sehingga para dai mampu melihat realitas umat secara tajam dan santun. Dengan demikian, kesan apologi dapat diminimalisir. Selanjutnya mengedepankan identifikasi pada problematika umat yang sedang terjadi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya, filsafat dakwah dapat dipahami dalam 3 makna yang paling sederhana hingga makna yang paling tinggi. Ruang lingkup filsafat dakwah paling tidak meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, manusia sebagai pemberi dan penerima dakwah. Yang kedua, agama Islam sebagai pesan materi yang harus disampaikan, diimani, diinternalisasikan, serta diwujudkan dalam realitas masyarakat. Yang ketiga, Allah yang menciptakan manusia dan alam sebagai Rob yang memelihara alam dan menurunkan agama Islam serta menentukan terjadi proses dakwah. Yang keempat, lingkungan, yakni alam, bumi, dan sekitarnya, tempat terjadinya proses dakwah. Manfaat filsafat dakwah adalah berguna untuk menentukan para dai agar mampu memahami ajaran Islam secara radikal sampai ke akar-akarnya sehingga menemukan kebenaran yang hakiki. Tujuan filsafat dakwah adalah memberikan pemahaman yang bersifat universal tentang suatu ajaran Islam secara mendalam, mendasar, dan radikal sampai ke akar-akarnya. Baiklah, demikian dari kami makalah yang kami susun, kritik dan saran yang membangun. Kami harapkan guna karya tulis yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.